Gimana? Ya tentang acara ini Pak, berapa detikah untuk DBD yang di Jakarta saat ini? Kalau lihat dari siklusnya, memang seluruh dunia ini DB ini naik. Jadi kayaknya dia ada siklus gitu. Biasanya kalau habis hujan, kalau hujan terus menerus aman. Yang paling repot tuh hujan sehari terus 2 hari kering. Nah ini sempat dia. Nah, apalagi kita lihat yang kena nih rata-rata anak-anak sekolah. Dan kita tahu nyamuk ini kan gigitnya dari jam 9 sampai jam 1. Baik kita pikir, oh ini guru kepala sekolahnya kurang ngerti. Kita selama ini hanya slogan, bersihkan, tapi dia nggak kerja. Ya harus lakukan, kita harus periksa. Jadi tiap minggu 2 kali dia harus periksa. Sama kayak rumah saya, satpam saya udah ingatin. Kamu kalau bikin kopi di dispenser, air yang di bawah ya harus sering kamu ganti. Kalau kamu biarkan berminggu, berbulan-bulan, itu langsung jentik nyamuk. Saya yang jadi korban, anak saya juga jadi korban. Karena kan nggak bisa dicek. Nah kita lagi mau terapkan, kalau sekolah masih sama, kita akan potong TKD ini. Termasuk di lurah, semua kita mulai akan pikirkan ke arah situ. Kalau nggak ada hukuman, kalau kita nggak ada hukuman, mereka ya cuma pencanangan. Itu serius Pak, yang potong TKD? Oh serius, sekarang juga sama kayak PPSU, misalnya PHL. Kalau gaji mereka terlambat pada SKPD, maka seluruh atasannya eselon 2, 3, 4, sampai bawahannya itu kita potong TKD-nya sebulan. Itu yang jentik nyamuk itu kalau ketemu jentik nyamuk di sekolah, itu Pak, apa ada kalau ada yang kena DB Oh enggak, di kalau sekolah? kena dia harus bersihkan, nggak boleh ada jentik. Nggak boleh ada jentik. Enggak, itu yang indikator pemotongan Indikator kan TKD. nanti dari kesehatan datang. Kalau di sekolah ketemu jentik, berarti mereka didis. Ya dihapuskan saja Pak TKD-nya. Hapus, ya sebulan aja nggak dapet. Biar dia rasain, Itu saat ditemukan DBD atau disembuhkan jentik harusnya. jentiknya? Bukan DBD, jentiknya. Jadi harus cari jentiknya. Kan ada anak sekolah gitu banyak. Pasukan ciriknya gitu banyak. Cari dong. Ya. Pak, yang selain Pak, kemarin perlu dari DPR, harus tanggapannya apa Pak? Isu apa ya? Yang kasus UPS kemarin. Aduh, Bagus itu ya. Udah, ayo. Yang lain di kantor, ayo. Tanya sama Pak Yusril aja deh. Ayo. Tanya Pak Yusril aja deh. Untuk pengurusan gorong-gorong itu Pak. Mas Peta, Dulu banyak. yang lain nanti ya. Dulu banyak dana seperti itu. Dan dana-dana swakelola. Kita dulu bisa 1 triliun lebih itu untuk menunjukkan langsung di DKI. Jadi makanya pada ada 1.000 lebih saluran penghubung. Makanya sekarang dengan saya Mei 2015 kan saya keluarkan PPSU. Mereka Juli mulai bergerak. Ini kan baru ya 8 bulan lah, 7-8 bulan. Tentu 1086 saluran nggak bisa langsung. Jadi kami akan terus bergerak. Kita harapkan secara bertahap kita akan bersihkan seluruh saluran dengan swakelola. Alat berat juga nggak sewa, truk nggak sewa, semua kita kerjakan sendiri. Nah terus di Dinas Tata Air juga ada semacam PPSU-nya. Dan kan namakan pasukan biru aja udah. Karena tahunya oranye. Mereka nggak mau dikira PPSU melulu. Ya udah kita ganti seragam, dia biru. Nah, saya kira makin lama makin baik kok. Banjir tahun ini kan terbukti kita nggak terlalu banyak genangan yang masif, tapi hanya karena masalah ada seat pile yang belum, ada pompa yang belum beres. Tapi secara umum sangat cepat untuk surut. Ya. Tapi kenapa gorong-gorong itu kotor sekali maksudnya Pak? Ya, dari dulu nggak boleh dibersihin. Berarti Bapak menyangka Sambil jalan, ayo. sebelumnya udah ada belum? Itu udah tahu lama, makanya karena kita tahu nggak ada cara, kalau baik kontraktor repot, swasta repot, makanya kita bentuk pasukan sendiri. Ya. Dari Barreskrim yang menggeledah ruang DPRD, Ketua DPRD Pak. Saya belum tahu itu. Belum tahu kasusnya. Saya cuma baca berita. Ayo pilih hijau ya, ayo. 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 Iya betul ya. Pak Ahok, kita ingin menanyakan soal sekolah dasar nih Pak. Jadi sekolah dasar Lihat yang 12 harganya itu di koran Kompas hari ini muncul sudah 3 tahun tidak dibenahi, mereka ganti-gantian gitu. Ya kita mau kerjain sekarang. Jadi memang dulu kita potong terlalu banyak rehab itu korupsi. Jadi rehab itu sampai 4 miliar, 5 miliar itu semua di markup harganya. Jadi terus kalau rehab satu sekolah kamu bisa kaget setengah mati. Satu sekolah 20 miliar. Ada satu komplek 3 sekolah dia diskon bukan 60 diskon 10 50 miliar. Nah makanya tahun 2015 kemarin kita coret. 2014 sudah pernah. Itu yang saya katakan. Ini kan kekurangan ajaran. Sekolah jelek gak diperbaiki. Sementara beli elektronik sistem manajemen sekolah, satu sekolah 5 miliar.
beli scanner 3,8 miliar, UPS 6 miliar, orang gila. Beli fitness center 2 miliar, satu sekolah masing-masing. Makanya kita coret kan, 2015 kan berantem, sama DPRD berantem. Di situ komponennya. Makanya 2016 ini kita mulai perbaiki kan proses lelang. Ini proses lelang sekolah, itu pun masih diprotes juga dari beberapa oknum. Saya katakan nggak bisa lagi kasih ke kontraktor abal-abal. Kita maunya kontrak secara bukan individual, digabung. Jadi itu lelang, gitu ya, lelang secara bersama. Satu perusahaan besar yang menang kayak BUMN, tapi kontraknya masing-masing. Nah, ini yang kita akan konsolidasi. Jadi lelang konsolidasi seperti ini, itu diprotes. Saya nggak peduli. Depa bagi-bagi proyek, rehab 1 miliar, 2 miliar, 4 miliar, nggak ada yang jadi. Bohong-bohongan, bahan nggak diganti. Oh, berarti totalnya berapa untuk rehab? Sekarang lebih murah, kita udah langsung suruh Jaya hitung. Itu bisa turunin sampai 10-20% loh kita lelang. Ya. Tapi sudah ada ini ya? Tahun ini kita akan kerjain. Mulai bulan apa, Pak? Ya kan dia mulai proses lelang, saya kira mungkin April atau Mei udah bisa mulai. Tapi Pemprov itu punya catatan, maksudnya sekolah-sekolah mana Oh saja punya, sebenarnya kita lengkap. Jadi saya potong, kan mereka itu mau borong tahun 2015. Saya lihat harganya nggak masuk akal, mendingan bikin sekolah baru daripada rehab berapa belas miliar, kan gila. Ya saya coret aja, itu masalahnya ya. Makanya saya pikir orang Jakarta kan cerdas, bukan orang bodoh. Semakin banyak calon yang ikut jadi calon gubernur, yang diuntungkan itu orang Jakarta. Sehingga orang Jakarta bisa dapatkan gubernur yang terbaik dari yang terbaik. Ya dong, orang Jakarta pinter, kaya-kaya, masa mesti pilih yang jelek? Nah, jadi kalau makin banyak yang mau nyalon, makin bagus. Ya kan? Siapa tahu Lulung bisa keluarin ide, main tiup langsung nggak mungkin banjir lagi, nggak macet, bisa aja kan? Pak, soal DPRD kemarin ada penggerbekan di DPRD gimana, Pak? Saya nggak tahu, itu urusan Barreskrim. Saya nggak tahu. Nggak ada komentar apapun? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu dia kesana ngapain, nggak tahu. Tapi udah mulai terbuka ya Pak ya, kemarin Barreskrim udah mulai mengusut. Saya nggak tahu, yang pasti APBD 2015 seluruh orang bisa melihat ada perbedaan. Kan DPRD menganggap APBD 2015 versi saya kan yang palsu, yang siluman. Saya menuduh yang mereka yang siluman. Lalu dia tanda tangan semua. Lalu kita bandingkan aja yang ditandatanganin oleh ketua-ketua DPRD semua di APBD versi mereka. Ada UPS nggak? Ada scanner nggak? Di situ ada UPS 1,2 triliun yang versi mereka. Yang punya saya kagak ada. Nah sekarang silakan aja Anda buktikan mana yang asli mana enggak. Kalau dibandingkan dengan APBD 2014, APBDP yang ada siluman, kasus korupsi 300 miliar, ini mirip polanya dengan yang APBD versi DPRD 2015. Nah saya nggak tahu, mungkin gara-gara itu polisi pengen periksa. Nggak tahu saya. Pak, soal teman Ahok, Pak Yusuf mengatakan kalau ini kan 750 KTP itu kan hanya untuk Pak Ahok, nggak ada wakilnya, harus ulang lagi, Pak. Mereka mau ulang. Teman Ahok mau ulang. Makanya kita minta sama PDI Perjuangan, saya kan udah putuskan mau Mas Jarod, udah hubungan baik untuk diisi namanya. Tapi kan kita butuh surat dari PDIP mengizinkan Mas Jarod ikut saya untuk independen. Tapi kalau mereka tidak mau, anak-anak teman Ahok nggak berani ngisi. Kalau kau ngisi lagi, ngulang lagi, nggak keburu lagi ngulangnya. Kalau ngulangnya bulan ini kan masih ada harapan keburu, ada waktu. Jadi ya udah kita putuskan kalau memang dia tidak dapat izin surat, saya akan pasang nama Heru PNS supaya membuktikan banyak PNS yang baik juga kok. Ini kan soal Heru Budi, orang kan selalu menganggap PNS itu kan juga malas. Mana? Coba kamu lihat PNS kita sekarang di kantor-kantor PTSP. Senyumnya lainnya udah kayak bank, betul nggak Bapak? Udah kayak bank kok, itu bisa. Kamu lihat aja bus sekolah kita. Ini bus sekolah kita nih, kita lagi bikin aplikasi jemput. Kita pengen orang-orang nggak ngantar anak, masing-masing satu ngantar anak satu mobil apa nggak macet. Makanya lebih baik nih semua anak-anak naik bus aja, kita yang urus deh. Itu akan sangat membantu. Apa pilih Pak Iya, Heru, Pak? Itu akan sangat Nah, kita membantu. akan terus beli nih. Ini bus Alasannya apa memang pilih Pak Heru, Pak? Saya pengen membangkitkan kepercayaan kepada warga Jakarta.
Dulu warga Jakarta pikirannya udahlah semua pejabat samalah, pasti malas, pasti nggak mau kerja. Begitu muncul Pak Jokowi kan berubah kepercayaannya. Lalu kepercayaan kedua apa yang penting? Orang juga berpikir PNS pasti malas, pasti nggak kerja pintar. Nah kalau saya pilih Pak Heru, orang kan cari dong. Dulu dia jadi wali kota gimana, di utara gimana, orang kan mencari. Kalau nggak ketemu salah, orang akan percaya kepada PNS. Kalau ilmu Lao Tse nih, filsafat Tiongkok kuno, 5 unsur buat negara maju. Ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat, ada kepercayaan. Kalau dibilang cuma 1 unsur yang tinggal, kepercayaan. Hari ini yang paling penting buat bangsa ini adalah kepercayaan kepada pejabat, kepercayaan kepada birokrat, kepercayaan kepada parpol. Nah kalau ini saya bisa berhasil dengan Heru, maka 2019 pemilu rakyat akan percaya kepada parpol kembali. Kalau dia mencalonkan orang yang baik, maka 2019 lengkaplah, selesailah reformasi yang berdarah bernyawa dikorbankan tahun 98. Kita tuntaskan bersama bahwa 3 unsur penting buat bangun sebuah negara, politisi, birokrat dan parpol ini dilengkapi. Nah itu yang saya mau. Kalau untuk banjir Kelapa Gading seperti apa Pak Ahok? Banjir Kelapa Gading itu masalah paling besar tuh Kelapa Gading. Harusnya mereka membuat danau waduk. Sayangnya tanah merah nggak jadi bikin yang buffer zone. Makanya sekarang kita lagi berusaha tinggiin kan Kali Sunter. Setelah Kali Sunter kita tinggiin, masih kan nggak dulu saya marah-marah dijebolin Kali Sunter dulu. Sekarang jadi tinggiin rapiin. Sekarang Kelapa Gading kalau pompa nggak gitu masalah relatif oke. Kemarin cuma gara-gara KBN Cilincing naik aja. Karena Cakung Dren masih belum dibersihin. Nah saya mau bersihin Cakung Dren. Itu ada Kelapa Gading yang dekat Jeep udah nggak terkenang. Danau kita udah kerup. Nah Cakung Dren saya udah siapin 650 rusun baru. Cakung Dren akan saya bersihin. Waduk Kelapa Gading yang tidak tuntas gimana Pak? Itu kita kerjain. Itu bukan punya kita, itu tanah.